warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasannya lurus, melingkar, atau parabola. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep gerak. Hal-hal yang terkait oleh konsep gerak yaitu gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu gerak lurus. Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan sendiri ada titik awal saat pengamatan gerak dilakukan. Ada 4 jenis gerak. Yang pertama, gerak menggelinding, yaitu gerak rotasi terhadap benda dan gerak translasi yang dilaluinya, contohnya anak-anak bermain bola. Kedua, gerak jatuh, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya gesek dengan udara, contohnya jatuhnya buah kelapa. Nah, yang ketiga yaitu gerak memantul. Gerak berbalik arah suatu benda yang elastis yang mengenai benda keras, contohnya memantulkan bola karet di atas bed. Nah, yang keempat yaitu gerak melingkar, merupakan gerak yang berputar berdasarkan porosnya, contohnya bermain baling-baling angin. Yang kedua yaitu jarak. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak. Jarak hanya memiliki nilai, sehingga disebut dengan besaran skalar. Sebagai contoh, kamu bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur, lalu berbalik dan berjalan kembali sejauh 30 meter, jadi total jarak yang kamu tempuh adalah 100 meter. Nah, yang ketiga yaitu perpindahan. Perpindahan itu perubahan kedudukan yang diukur dari titik awal hingga titik akhir yang dicapai oleh suatu benda dengan memperhatikan arahnya. Perpindahan termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan yang terjadi dalam waktu tertentu. Kecepatan berasal dari perpindahan, maka kecepatan juga memiliki arah gerak benda tersebut. Rumus kecepatan V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, S merupakan perpindahan satuannya M, dan T adalah waktu satuannya sekon. Nah, ayo kita simak contoh soal untuk mencari kecepatan. Nah, dari soal kita dapat mengetahui S sama dengan 25 km, T sama dengan 2 jam, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya. Kelima yaitu percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu tertentu. Secara matematis dapat dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, di mana A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, delta V merupakan perubahan kecepatan, V2 kecepatan akhir, T1 kecepatan awal, dan delta T adalah waktu tempuh. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, diketahui T1 sama dengan 2 meter per sekon, T2 4 meter per sekon, T1 0, sekon, T2 4 sekon, dan ditanyakan percepatan. Nah, yang keenam yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. GLB merupakan jenis gerak pada lintasan lurus yang kecepatan geraknya tidak berubah atau kecepatannya konstan sehingga tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Contohnya yaitu mobil mainan yang bergerak menggunakan baterai, kereta api yang melaju dengan kecepatan tetap.
gerak mobil di jalan tol yang speedometernya menunjukkan angka yang tetap, dan lain-lain. Rumusnya V sama dengan V kali T, di mana V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, S merupakan perpindahan, satuannya M, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, adapun rumus-rumus dalam mencari gerak lurus, yang pertama yaitu rumus mencari kecepatan T sama dengan S per T, rumus mencari waktu T sama dengan S per V, dan rumus mencari jarak yaitu S sama dengan V kali T. Jadi adik-adik boleh memilih salah satu dari ketiga rumus tersebut. Nah, adapun pola tetesan oli atau pola ticker timer untuk gerak lurus beraturan yaitu adalah konstan, kemudian grafik GLB, ada benda diam, benda bergerak GLB, dan dua benda bergerak GLB. Nah, ini dia contoh soal mencari GLB, yaitu diketahui kecepatannya yaitu 36 km per jam diubah menjadi meter per sekon sehingga didapatkan 10 meter per sekon. Kemudian ditanyakan adalah S atau jarak. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu mencari GLB. Adik-adik boleh lihat soalnya. Lalu diketahui S sama dengan 35 meter, T sama dengan 0,05 sekon. Yang ditanyakan adalah V. Rumusnya V sama dengan S per T. Nah, yang terakhir yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berbeda dengan gerak lurus beraturan, pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda yang bergerak berubah secara beraturan atau bisa meningkat ataupun menurun. Perubahan kecepatan ini disebut dengan percepatan benda. Nah, ini dia pola tetesan oli GLBB. GLBB terbagi menjadi dua, yaitu dipercepat dan diperlambat. Adapun grafik perubahan jarak terhadap waktu pada GLBB ada dua, yaitu GLB dipercepat dan diperlambat. Nah, ini dia contoh soal mencari GLBB. Yang diketahui P sama dengan 40 meter per sekon, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 30 sekon, dan ditanyakan V dan S-nya. Nah, ternyata pengertian dan konsepnya berbeda-beda ya. Nah, demikianlah materi hari ini yaitu tentang konsep gerak. Semoga bermanfaat buat adik-adik dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.